Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM akhiran 86. Saya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Vokasi, Departemen Teknik Elektro dan Elektronika, jurusan D4 Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Accelerated Live Testing, atau biasanya dan kedepannya akan kita singkat sebagai ALT ya. Topik ini tuh sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana kita memastikan suatu produk elektronika itu andal dan memiliki umur yang cukup baik. Di industri itu, kita nggak mungkin lah untuk menunggu bertahun-tahun untuk mengetahui kapan sih suatu produk ini akan rusak gitu. Nah, dengan adanya accelerated live testing ini, kita bisa mempercepat proses tersebut. Apa sih ALT itu? Nah, ALT ini adalah metode pengujian untuk memperkirakan umur produk dalam waktu yang lebih singkat. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan kondisi ekstrim, misalnya suhu yang lebih tinggi dari normalnya, atau tegangan yang lebih besar dari biasanya, atau juga getaran yang lebih kuat dari biasanya. Tujuannya untuk mempercepat proses kerusakan, sehingga tuh kita bisa lihat kapan sih produknya mulai gagal tanpa kita tuh harus nunggu bertahun-tahun. Contohnya tuh kalau suatu komponen biasanya nih dipakai di suhu ruangan dingin. Nah, kita bisa uji komponen tersebut dengan suhu yang lebih panas dari biasanya untuk melihat gimana sih perilaku eh, komponen tersebut kalau misalkan ditaruh di suhu yang lebih panas dan kalau kita gunakan dalam jangka yang lebih panjang. Nah, dengan cara itu tuh kita bisa memprediksi lah keandalan suatu produk sebelum benar-benar tuh digunakan oleh konsumen. Lalu kita masuk ke kenapa sih kita butuh accelerate live testing? Kenapa sih kita harus ngerusakin suatu komponen dulu gitu? Nah, ALT ini diperlukan tuh karena pengujian umur produk secara normal tuh membutuhkan waktu yang sangat lama dan bisa bertahun-tahun gitu. Misalnya kalau kita pengen tahu produk ini bertahannya 5 tahun. Nah, ya udah kita juga harus nunggu selama 5 tahun tersebut. Dan ini tuh sangat tidak efisien ya, apalagi di industri yang semuanya serba cepat. Selain itu tuh tanpa pengujian yang baik, tanpa ALT yang baik, risiko produk mengalami kegagalan itu sangat tinggi saat kita udah me- mengeluarkannya ke pasar atau kita udah merilis gitu ke konsumen. Nah, ini tuh bisa merugikan perusahaan dan juga bahkan membahayakan konsumen tersebut. Nah, oleh karena itu tuh kita dibutuhkan metode percepatan seperti ALT ini agar secara pengujian tuh bisa dilakukan lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi. Selanjutnya, konsep dasar ALT. Konsep dasar ALT adalah menggunakan kondisi ekstrim untuk mempercepat degradasi atau kerusakan. Jadi secara simpelnya tuh ya kita memakai suatu komponen tuh di luar batas aman. Metode ini itu biasanya tuh berdasarkan prinsip Arrhenius ya, yang menyatakan bahwa semakin tinggi degradasi, semakin tinggi semakin tinggi suhu, maka reaksi kimianya juga akan semakin cepat. Dalam konteks ini tuh artinya semakin tinggi suhu, maka kerusakan pada komponen juga lebih cepat. Sebagai contoh, baterai yang sering terkena panas atau biasanya dipakai dalam yang tidak aman tuh, maka akan lebih cepat rusak dibandingkan baterai yang dipakai sesuai batas aman. Nah, dengan prinsip ini tuh kita bisa memperkirakan umur suatu produk itu dalam waktu yang jauh lebih singkat. Nah, selanjutnya ada operating limit versus destruct limit. Nah, di pengujian ALT ini ada dua batas penting, yaitu operating limit dan destruct limit. Operating limit itu batas di mana produk masih bisa berfungsi dengan normal, sedangkan destruct limit
Nah, itu batas di mana produk itu udah mengalami kerusakan permanen yang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi perbedaan ini tuh penting karena membantu kita tuh memahami seberapa jauh sih produk bisa digunakan dengan aman. Nah, dengan mengetahui kedua batas ini tuh kita bisa menentukan margin keamanan dalam desain produk. Selanjutnya ada Highly Accelerated Life Test atau kita singkat sebagai HALT. Nah, HALT ini adalah pengujian dengan kondisi yang sangat ekstrim, seperti suhu yang tinggi dan getaran yang sangat kuat. Nah, pengujian HALT ini memang bersifatnya merusak ya, dan ya dengan kata lain produknya benar-benar didorong sampai gagal. HALT ini bisa dilakukan pada tahap desain dengan tujuan untuk menemukan kelemahan produknya dari awal. Nah, contohnya itu jika komponen tidak tahan terhadap getaran, maka hal ini bisa diketahui sebelum produknya diproduksi secara massal. Nah, dengan begitu desainnya bisa diperbaiki lebih awal dan lebih diawasi ya. Lalu selanjutnya ada Highly Accelerated Stress Screen dan bisa kita singkat itu sebagai HASS. Kalau HALT itu pokoknya HALT itu beda dengan HASS. HASS ini dilakukannya pada tahap produksi. Nah, pengujiannya ini emang nggak merusak, tapi digunakan untuk memprediksi cacat produknya. Tujuannya itu untuk menyaring produk yang tidak memenuhi standar sebelum sampai ke tangan konsumen. Dengan HASS ini, kualitas produk yang dipasarkan itu tuh bisa jauh lebih terjamin. Jadi kalau HALT itu fokusnya desain, nah kalau HASS ini fokusnya pada kualitas produksi. Lanjut, itu ada burn-in. Nah, burn-in ini pengujian awal yang dilakukan dalam waktu yang terbilang cukup lama. Tujuannya itu untuk mengurangi kemungkinan kegagalan di awal penggunaan atau yang biasa kita sebut itu early failure. Nah, biasanya itu produk dijalankan dalam kondisi tertentu selama beberapa waktu untuk memastikan tidak ada kerusakan di awal atau early failure tersebut. Nah, metode ini membantu untuk memastikan bahwa produk ini sampai ke tangan pengguna itu sudah lebih stabil dan lebih siap untuk digunakan. Lalu kita ada standar industri. Nah, di pengujian tuh di industri-industri itu ada beberapa standar internasional yang digunakan. Yang pertama itu ada ISO 9001 yang mengatur sistem manajemen mutu untuk menjaga kualitas produknya itu tetap konsisten. Lalu ada IEC 60068 yang digunakan untuk pengujian lingkungan, ya kayak yang suhu, getaran, dan kelembapan. Nah, kalau IEC 60749 digunakan untuk pengujian keandalan komponen semikonduktor, ya kayak seperti IC atau chip. Nah, dengan adanya standar-standar ini, proses pengujian menjadi lebih terstruktur dan dapat dipercaya. Nah, di sini ada studi kasus. Sebagai contohnya itu saya ambil sebuah baterai yang sudah mengalami panas yang berlebih. Jika baterai itu bekerja pada suhu tinggi secara terus-menerus, maka umur pakainya juga akan lebih pendek. Ya, baterai sehabis kita cas itu kan pasti mengalami kenaikan suhu. Nah, jika di saat baterai pada suhu tinggi tersebut langsung kita gunakan, ya maka umur baterainya juga akan lebih pendek gitu. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan risiko kerusakan, bahkan bisa berbahaya bagi pengguna. Saya ada studi kasus lain, yaitu handphone saya sendiri itu mengalami melembung pada baterainya. Nah, yang itu ya memang karena saya memakainya itu saat kondisi baterainya sedang panas. Makanya terjadilah. Nah, kasus ini tuh emang sering terjadi ya di beberapa
perangkat elektronik yang kita pakai sehari-hari. Nah, selanjutnya analisis kasus yang sebelumnya tadi. Nah, jika kita tidak menggunakan ALT itu, maka umurnya itu tidak bisa diketahui dan tidak bisa diprediksi dengan baik. Kalau kita tidak menggunakan HALT, nah kelemahan desainnya itu juga tidak terdeteksi dari awal. Jika kita melakukannya tanpa HASS, produk yang cacat bisa aja lolos tuh ke pasar. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa setiap metode pengujian memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan keandalan produk. Nah, kesimpulannya, Accelerated Life Testing atau ALT digunakan untuk mempercepat proses kegagalan dengan memberikan kondisi stres yang lebih tinggi dari batas normal. Nah, dari metode ini tuh keandalan dan umur pakai produk dapat diprediksi dalam waktu yang lebih singkat, sehingga membantu dalam evaluasi dan peningkatan kualitas sistem elektronika. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.